Kita berjumpa kembali di segmen ketiga ini, tentunya masih dalam siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional. Kita akan membedah kisi-kisinya. Sudah ada beberapa soal disampaikan di segmen ketiga ini. Kita akan mengacu pada indikator berikutnya, betul Pak? Iya. Tentang apa indikator ketiga ini? Indikator yang ketiga ini agak berbeda Mbak. Kalau tadi tentang surat, tapi yang ini tentang rangkuman atau menulis rangkuman dari sebuah artikel bacaan, begitu Mbak. Oke, boleh. Kita mulai saja. Kalau begitu bisa kita lihat dulu Mbak. Silakan. Tayangannya seperti apa sih? Ya, mari kita lihat yang ada di sini. Ya, ini adalah artikel-artikel ini di dalam sebuah koran ataupun majalah. Kemudian artikel-artikel itu biasanya kalau orang mengambil koran atau majalah kemudian dibaca, pasti dalamnya ada artikel ataupun bacaan-bacaannya begitu. Nah, ini biasanya kalau bacaannya panjang pasti menentukan bagian dari rangkuman itu isinya apa sih begitu, atau secara singkat walaupun satu halaman kalau pasti dirangkum ada isinya, ada rangkumannya. Ada rangkumannya atau bagian yang paling pentingnya berapa poin sih atau berapa hal sih yang paling penting di situ gitu. Bisa diketahui dari setiap paragraf yang ada dalam artikel tersebut. Baik. Gitu, yuk kita mulai membedah soalnya. Silakan. Iya, mari kita lihat. Nah, ini yang paragrafnya ya? Iya, paragrafnya. Mbak Asti mau bacakan, silakan. Baik. Ya. Pemerintah perlu melakukan reformasi pada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PLN tidak boleh monopoli penyediaan listrik. Seruan itu datang dari kalangan pengusaha yang merasa terpukul dengan krisis listrik. Pihak swasta yang hendak memiliki pembangkit listrik sendiri hendaknya diberikan kemudahan perizinan. Jika hal itu dilakukan, maka krisis listrik yang merugikan konsumen dapat teratasi. Iya. Ini rangkumannya, seperti apa nih? Kalau melihat artikel ini terdiri dari 2 paragraf, Mbak. Ya. Kalau ada 2 paragraf, biasanya dulu dalam pembelajaran di kelas 7 ataupun kelas 8 pernah dijelaskan itu bahwa setiap paragraf itu harus ada satu gagasan pokok. Kalau itu tidak ada satu gagasan pokok, maka paragraf itu salah. Oleh karena itu, kalau di situ ada 2 paragraf, berarti ada 2 gagasan pokok yang ingin disampaikan. Nah, itu adalah salah satu cara dari mencari atau menemukan rangkuman atau membuat rangkuman. Caranya gimana? Menggabungkan antara gagasan pokok paragraf pertama dengan gagasan pokok paragraf kedua. Kalau ada 2 paragraf, kalau 5 paragraf berarti kelima-limanya ya. Betul begitu. Kalau begitu yang berkaitan dengan ini ya yang mana? Kalau bisa diketahui mungkin Mbak sebelum ke soal gitu ya. Pemerintah perlu melakukan reformasi pada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Kalau begitu berarti gagasan pokoknya adalah ini nih di bagian pertama nih. Reformasi ya pada PLN perlu melakukan reformasi. Karena kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Kemudian kalimat yang paragraf yang kedua, pihak swasta yang hendak memiliki pembangkit listrik sendiri hendaknya diberikan kemudahan perizinan. Berarti kalau begitu berhubungan dengan pihak swasta yang boleh memiliki atau hendaknya juga memiliki pembangkit listrik sendiri. Bagaimana kalau itu dikaitkan dengan soal, rangkuman bacaan tersebut yang tepat adalah tadi sudah kita cari tuh. Ya, mari kita lihat. A. Krisis listrik sangat merugikan para pengusaha. Hal ini sangat merugikan konsumen. Ada nggak tadi hubungannya dengan yang tadi? Ya, kan begitu. Pemerintah perlu mereformasi PLN dan memberi pihak swasta kemudahan perizinan. Yang B. Kemudian yang C, pemerintah hendaknya mempermudah perizinan supaya kerugian konsumen dapat teratasi. Yang D, pengusaha menyerukan agar pemerintah melakukan reformasi pada PT Perusahaan Listrik Negara. Kalau begitu yang berkaitan tadi, jawabannya pasti yang C. Tadi yang C atau B, Pak? C atau B. Oh, B. Yang mana nih Mbak? Saya rela, jawabannya saya pilih yang B. Baik, kalau begitu kita lihat. Wah, betul sekali. Bagaimana Pak? Betul, untung diralat. Betul, Kalau C salah ya Pak? Lulus UN, kalau begitu. Oke, ini penjelasan tadi sudah disampaikan dan cukup jelas ya. Saya sudah memberikan kata kuncinya di situ. Oke, baik. Pak Arief, kita akan menjawab pertanyaan melalui telepon yang sudah masuk ke studio. Ya, halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Halo. Iya. Dari Ica di Semarang. Ica di Semarang. Silakan Ica, pertanyaannya apa? Bagaimana cara menentukan rangkuman yang sesuai dengan isi bacaan?
Bagaimana cara menentukan rangkuman yang sesuai dengan isi bacaan? Terima kasih Ica ya, selamat belajar. Silakan Pak Arif. Iya. Terima kasih Ica. Sekarang perhatikan ini. Bahwa rangkuman itu adalah sebuah artikel kan begitu ya. Kalau artikel itu atau bacaan itu pasti terdiri atas beberapa paragraf. Tadi sudah Bapak sampaikan. Kalau terdiri beberapa paragraf, tergantung paragrafnya ada berapa. Kalau paragrafnya ada 3, berarti di situ sebenarnya ada 3 pokok penting yang ingin disampaikan. Kalau 3 pokok penting itu kita sambungkan menjadi satu atau boleh dikata digabungkan menjadi satu, maka itu sudah menjadi sebuah rangkuman. Begitu. Jadi kalau begitu berarti kesimpulannya adalah dulu pernah dibicarakan bahwa kalau dalam satu paragraf ada 1 gagasan pokok, itu berarti hal yang paling penting. Kalau ada 2 paragraf berarti hal yang kedua itu adalah gagasan pokok yang kedua, itu adalah yang paling penting juga. Kalau begitu digabung menjadi satu, jadilah itu rangkuman. Kalau begitu dilihat paragrafnya kalau betul, iya jelas. Kalau dibaca dengan teliti, syaratnya kalau begitu kalau membuat rangkuman harus tahu bagaimana cara mencari gagasan pokok. Dibaca lagi dan dibaca lagi. Iya, tapi dulu pernah Mbak kita sudah menyampaikan ya pembelajaran tentang mencari gagasan pokok, udah pernah. Iya, pasti anak-anak di rumah. Pasti bisa ya. Iya. Baik, sekarang kita lanjut lagi Pak menjawab pertanyaan yang datang melalui SMS dari nomor 0816312 sekian. Pertanyaannya adalah bagaimana kiat cepat menulis rangkuman dari sebuah artikel, terutama dengan waktu yang terbatas ketika ujian. Wah, ini tips singkat dan jitu, Pak. Tips singkatnya sebenarnya begini. Tips singkatnya adalah yang pertama adalah baca secara keseluruhan. Yang kedua, biasanya gagasan pokok itu terletak pada awal paragraf. Kalau nggak di awal paragraf, biasanya ada di akhir paragraf. Cari ada paragraf pertama, gagasan pokoknya ada di baris pertama. Paragraf kedua ada di baris baris pertama. Paragraf ketiga juga ada di baris pertama juga. Tiga-tiganya jadiin satu digabung menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah paragraf, selesai. Hanya seperti itu Mbak. Jadi syaratnya bagaimanapun juga harus tahu bagaimana cara mencari gagasan pokok. Dan gagasan pokok tidak susah Mbak, gampang mencari gagasan pokok itu. Kalau nggak di awal, dia di akhir. Biasanya seperti itu Mbak. Nah, bocoran tipsnya sudah diberikan nih sama Pak Arif. Itu. Masih belum masih ada pertanyaan, silahkan langsung diajukan melalui lantai telepon Bebas Pulsa dan juga melalui SMS. Nanti akan dijawab sesaat lagi karena kami akan segera kembali tentunya dalam siaran pendidikan interaktif. Jangan kemana-mana.